melakukan evaluasi tentang penyaluran pupuk bersubsidi Pak di Indonesia. Aplikasi Simluhtan dengan aplikasi ERDKK. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Pertanian Kecamatan Gulo, penyuluh peternakan Desa Bokongan, Bapak yang wakili Kepala Desa Pak Bokongan bersama staf, Bapak-bapak para pengurus kelompok tani. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu atas kehadirannya dalam rangka mengikuti sosialisasi ini, karena sosialisasi pupuk bersubsidi Pak ya setiap tahun itu kita lakukan Pak. Kami sudah mengirim surat edaran di masjid-masjid supaya dihubungkan untuk pendaftaran pupuk bersubsidi untuk ERDKK. Jadi sudah 5 desa dengan hari ini Pak kita sampaikan pasal mak dendera Mario yang Pak sebelum bunyi pasti tama. Tapi maka kau pernah anggota aku dia tama. Nah, yang begitu Pak, yang terlambat mau ke diri Pak. Tadi ini Pak ya. Nah, tadi ini kumpul tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPP Kulo, yang saya hormati teman-teman penyuluh, yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus kelompok tani Desa Abokongan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi ERDKK berbasis Simluhtan. Kasih Pak tambahannya, ada tambahan Simluhtan di dalamnya. Jadi ERDKK berbasis Simluhtan. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi Huswatul Hasanah, Nabi pengantar penerang dunia wal akhirat insyaallah. Berbicara masalah ERDKK Pak, ERDKK itu kita mulai dari tahun 2019, yang penginputannya kita lakukan di tahun 2018. Waktu 2018 itu diminta fotokopi KTP saja dan dilampirkan nama orang tua. Ada tidak adanya ERDKK masih bisa kita terima waktu itu. Berlanjut di 2019 harus nyangka kakaknya, karena di situ di kakak ada nama orang tua kandung, orang tua perempuan. Kenapa Pak harus dilampirkan nama orang tua perempuan? Karena ini nantinya kartu tani. ERDKK itu nanti berbasis kartu tani. Kartu tani itu berhubungan dengan perbankan. Untuk Kabupaten Siden dan Rempang itu bekerja sama dengan Bank BNI. Kartu taninya bapak-bapak sebenarnya sudah ada yang terbit, cuman kami belum bagi karena kami juga masih belajar bagaimana caranya bagi. Untuk kartu tani bapak-bapak yang ada di Kecamatan Kulo itu sudah ada di kantor, cuman kami masih sementara lihat dulu bagaimana caranya kami bagi, karena kami juga mau pelajari. Ada di situ tertulis Bokongan, ada juga tertulis Tonronge. Yang itu yang kami mau lihat, apakah si A itu bertani di Abokongan sama bertani di Tonronge. Itu belum kami pelajari dengan baik. Nah, di tahun 2021 kemarin kita lebih silahkan masukkan anggota keluarga yang ada. Tetapi di tahun 2021 menuju ke 2022 banyak aturan yang menekan kita. Aturan yang pertama itu adalah harus berbasis Simluhtan. Jadi data-data Bapak Ibu harus kami masukkan dulu di aplikasi Simluhtan. Saya coba buka Pak aplikasi Simluhtan ini untuk memperlihatkan ke Bapak. Jelek aplikasinya. Sementara mungkin dalam proses perbaikan aplikasinya tidak bisa terkoneksi aplikasi Simluhtan dengan aplikasi ERDKK. Di Simluhtan semua
nama Bapak Ibu petani yang ada di Kecamatan Kulo itu harus kami kasih masuk. Berapapun luasannya bisa terkoneksi dengan simultan. Misalnya Pak Hasan 5 hektar. Nah, di 5 hektar ini bisa masuk, saya kasih masuk di simultan dengan 5 kelompok tani yang berbeda atau 6 kelompok tani yang berbeda. Itu bisa kami masukkan. Tetapi di RDKK cuman membaca 2 hektar. Di RDKK cuma membaca 2 hektar. Di simultan ada beberapa data yang kami butuhkan dari bapak-bapak. Yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga SPT, keempat nomor HP, kelima titik koordinat perpetakan petani. Titik koordinat perpetakan petani. Ini yang terbaru, Pak. Ini yang terbaru. Iya. Nah, iya. Jadi sekarang Pak semua bukan sebenarnya sekarang, tetapi bantuan yang kemarin ada bantuan benih padi. Sebenarnya bantuan benih padi itu Pak sudah harus menggunakan titik koordinat per petani. Tetapi karena waktu itu mendesak, jadi saya akali Pak, saya pakai titik koordinat per kelompok untuk sementara kami pakai. Tetapi untuk ERDKK Pak sudah harus menggunakan titik koordinat per petani. Kan pekerjaan Pak, karena kalau kami ke pematang Pak, telusuri semua pematang yang ada nanti. Bapak dibikin Bu Mariani. Kalau kami mau telusuri pematang, kita gunakan juga aplikasi Google. Ada Om Google. Di Om Google itu ada gambarnya Pak. Kita bisa gunakan aplikasi R atau aplikasi Google Maps untuk membaca titik koordinat. Jadi nanti karena Bapak-bapak, tapi mungkin kita baik karena 6 desa Pak. Nanti kita akan bagi tim lagi seperti ini. Kita akan bagi tim. Dan ini butuh waktu Pak, bukan 1 hari atau 2 hari. Kami butuh waktu mungkin sampai 1 minggu atau 2 minggu untuk 1 desa. Kita akan kumpul Pak ketua kelompok tani, tapi tidak sebanyak ini. Kita akan kumpul ketua kelompok tani minimal 1 kelompok tani. Yang jadi persoalan adalah ketika ada yang tidak mengetahui batas-batasnya kelompok. Itu yang jadi persoalan. Tetapi Bapak, saya yakin Bapak pengurus pasti tahu batasannya kelompoknya. Belum sekian ini, belum sekian ini. Batas alamnya ini. Yang jadi persoalan kalau kita tidak tahu. Karena saya sama Bu Mariani, Pak Adi mungkin saya tidak tahu petakan 1 ini penegalan siapa punya sawah. Tapi kalau Bapak-bapak, yang kedua Pak, aturannya adalah kemarin ada informasi bahwa PNS tidak boleh masuk di RPKK, tapi sebenarnya itu untuk sementara belum ada regulasinya, jadi masih kami masukkan. Yang kami khawatirkan adalah yang jadi persoalan ketika anak kuliah di Makassar. Tidak mungkin anak tiap hari pulang dari Makassar lalu di Makassar. Betul ya. Online sekarang ya. Itu ibaratnya online. RPKK online. Yang saya katakan tadi itu akibatnya adalah kami petugas pada saat ada pemeriksaan diambil sama pengecer dan ketua kelompok tani. Ini yang jadi persoalan. Yang bertanggung jawab adalah ketua kelompok tani, karena ketua kelompok tani yang mengetahui lokasinya. Itu yang tadi yang dikatakan Pak Haji Sarudin, jangan sampai mega ketua kelompok tani mengundurkan diri karena persoalan sedikit. Persoalan yang sebenarnya masih bisa kita atasi bersama. Nah ini yang kita takutkan Pak. Karena ini nanti yang ini Pak sudah berdasarkan titik koordinat bisa dipantau melalui satelit. Titik koordinat bisa dipantau melalui satelit. Ini yang kita takutkan, jangan sampai nanti ditelepon, Pak di mana Ki? Karena diminta nomor KTP-nya, HP-nya. Pak di mana Ki Pak? Kalau kita tidak tahu siapa yang menelpon langsung dibilang di Makassar.
Iya, itu yang kita takutkan Pak. Jadi kita hati-hati mending di Pak dari ini daripada baca Pak. Ini yang kita takutkan Pak. Yang bermasalah nanti adalah ketua kelompok kami. Anggota aman-aman saja. Ya, yang kita takutkan itu. Jadi aplikasi Pak, aplikasi Simluhtan itu tadi yang saya katakan membutuhkan 5 jenis kebutuhan. Yang pertama KTP, nomor KTP, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, nama ibu, titik koordinat, sama nomor HP. Itu yang kami butuhkan untuk aplikasi ini. Contoh, saya kasih contoh, ketika Bapak misalnya Pak Saprudin terdaftar di 3 kelompok. Kelompoknya Pak Saprudin sendiri, kelompoknya Pak Mustaqim misalnya, atau kelompoknya Pak Hasan, dia terdaftar di 3 kelompok. Di 3 kelompok ini ternyata Pak Saprudin memiliki luas lahan melebihi dari 2 hektar. Di Simlu itu Pak diterima, Simluhtan itu menerima. Tetapi pada saat kami mau memasukkan di aplikasi RDKK, contoh kelompoknya Pak Saprudin dia punya lahan 1 hektar, di kelompok Pak Hasan lahan 70, di kelompoknya Pak Mustaqim dia punya lahan 50. Secara logika dia sudah lebih dari 2 hektar, 2,20. Nah, yang pertama saya input adalah kelompoknya Pak Saprudin urea, NPK, SP36, organik, C-organik. Ada yang kita tanda tangani di situ. Terus ditulis tanggalnya, tanggal berapa kita beli. Nah, itu nanti dilapor oleh pengecer ke kami tim Verval di kecamatan untuk kami input. Tapi di bulan Juni, mulai bulan 6 kemarin, pengecer sendiri yang menginput datanya. Jadi saya informasikan Pak, aplikasi yang ada di pengecer itu bukan aplikasi penentu berapa kuota pupuk tak. Pengecer tidak ada kuota tak. Tidak ada kuota tak. Beda agak uku HP ku, tidak ada di aplikasiku. Aplikasi pengecer itu bukan aplikasi penentu berapa kuota pupuk tak, tapi yang menentukan adalah ERDKK yang kami berikan ke pengecer. Yang print out itu Pak, kita lihat kalau kita tidak pernah beli pupuk dari Januari sampai Maret, dari Januari sampai sekarang, tiba-tiba mau beli pupuk sama Pak Mursal misalnya, Pak Mursal bilang tidak ada kuota tak, karena tidak ada di HP-nya, minta Ki itu print out-nya. Kita minta print out-nya, cari nama tak di kelompok. Kalau ada nama tak di kelompok, berarti ada hak tak untuk beli pupuk. Kita berhak untuk membeli pupuk. Karena ada beberapa kasus Pak, ada petani pergi beli pupuk, dibilangi sama pengecer, sudah tidak ada jatah pupuk tak kita, karena tidak ada di aplikasinya. Yang menentukan itu adalah ERDKK, bukan aplikasinya pengecer. Aplikasinya pengecer cuma untuk berapa yang dia jual, berapa yang dia jual, bukan berapa kuota yang harus Bapak Ibu beli, bukan. Di hati-hati Pak, karena sudah ada beberapa yang melapor ke kami tentang hal tersebut itu, tapi alhamdulillah abokongan tidak ada, belum ada abokongan. Jangan sampai ada ya Pak, jangan sampai ada, karena ini ada beberapa pengecer yang sudah mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, Makrodin Pak, penjelasan baik Iro jelaskan Pak, baik jelaskan kalian inarsi. Kemudian ya kalau ada pengalaman dalam proses pendaftaran RDKK atau pembelian pupuk ya bisa kita sampaikan, kita diskusikan Pak, pikui jalan keluar nama kanja. Ya. Jadi untuk itu kita mulai Pak ya diskusi Pak ya. Ya. Silakan Pak kata memang beri saran atau waktu tanam kata piku komaku ya. Dua kemudian yang sementara juga berjalan. Kau pernah ikut mana tiba kata di Mesir kan pupuk Pak. Ada takut terang sama kata. Rumpa aja boleh capur kota aku aja tadi Pak. Mau takut terang tuh ke maku matuiro malah babi letup. Silakan Pak ya. Ya maksudnya penggarap mereka mati pikiran di sini Pak ya kalau mulai masuk ke kelompok kan SPPT Pak pertama mari ke kelompok Ya, terima kasih Pak.
Sana untuk Pak anggota mampir kasih sudah terus kemudian jelaskan masalah kan memilih wilayahnya sedangkan mereka Harta waktu mana ini kalau kiro geluci tutup patuh ya ke perumah yang ketua kan ke bahasa ketua ke bahasa pun ketua patahnya ketua Pak Mustari kemana ini tidak daftar dia cocok Pak apa kisi melutangnya ya biasa Kalau kasusnya seperti itu Pak, yang disimpulkan itu simpul tetapi kalau dia hektar 2 hektar, nah itu sih berarti dia gitu ya itu enak Pak karena saya bisa kasih Bu Mariani oke anggota kelompok tadi saya itu kasih atau Pak Terodi luas melebihi dari 2 hektar ada yang tertulis diklarifikasi sama ini ke ketua kelompok tani kenapa anggota kelompok tani ini di mana lahannya itu masih bisa kami kurangi. Nah untuk tahun ini Pak aplikasi itu sudah tidak